Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami ya, para pecinta lele Nusantara. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan coba berbagi tentang pembibisan. Nah, pembibisan ini adalah mungkin sebagian banyak pembudidaya ini menganggap ini adalah sepele. Namun ini sangat penting dalam berbudidaya ikan, nah, khususnya ikan lele ya. Nah, jadi pembibisan dalam pemberian pakan ini, terutama pakan dalam bentuk pelet, ini ya, ini sangat penting ya, perlu kita ketahui. Nah, untuk yang pertama saya akan mencoba membahas apa sih bibis itu, apa sih membibis itu. Nah, jadi membibis ini adalah kegiatan yang memberikan tambahan air ya ke dalam pakan. Nah, ini tujuannya adalah untuk melunakkan pelet itu sendiri. Nah, kemudian setelah kita mengetahui apa itu bibis atau membibis ataupun pembibisan, kita yang harus ketahui adalah manfaatnya. Nah, apa sih manfaat dari membibis pelet itu sendiri? Nah, itu kan timbul pertanyaan baru lagi itu. Kenapa pakan pelet ini harus dibibis? Kemudian apa sih manfaatnya? Nah, seperti itu. Jadi pakan pelet ini adalah campuran berbagai bahan olahan yang dipadatkan gitu ya, dan dibentuk menjadi butiran-butiran kecil kayak gitu ataupun bulat ya, biasa bentuknya. Nah, jadi pelet ini mempunyai sifat keras dan padat kayak gitu. Apabila kita langsung memberi kepada ikan, maka saluran pencernaan ikannya ini akan sulit secara langsung dapat mencerna pelet tersebut karena sifat pelet ini adalah sangat keras. Oke, maka biasanya akan timbul penyakit radang pada usus ya, ataupun perut membuncit. Nah, perut membuncit ini biasanya terjadi karena pelet yang kita berikan ini kan sebelumnya kan dalam bentuk kering nih. Nah, kemudian kita kasihkan langsung ke ikan dan itu di dalam perut akan mengembang kayak gitu. Nah, yang kita ketahui bersama kan sifat lele ini kan apa namanya, rakus ya. Jadi seberapapun diberi pakan pelet ini akan dimakan terus. Nah, jadi itu yang kita takutkan. Pelet yang di dalam perut ini akan mengembang. Nah, itulah yang menyebabkan ikan itu buncit. Nah, akibat terburuknya adalah si usus lele ini tadi akan pecah. Seperti itulah. Makanya kita harus basahkan dulu sebelum kita berikan kepada ikan kayak gitu. Nah, itulah salah satu manfaat dari pembibisan pelet. Nah, selain fungsi yang saya sebutkan tadi, ada juga kita kita juga dapat memberikan nutrisi tambahan ya pada pelet ketika kita membibiskan pelet tersebut. Nah, tujuannya adalah untuk menambahkan biasanya sih menambahkan probiotik ya. Nah, ini biasanya probiotik ini berfungsi untuk menambah nafsu makan tersebut. Hingga tujuannya adalah tujuan akhirnya adalah untuk mempercepat pertumbuhan si lele. Nah, untuk probiotik kali ini yang akan saya jelaskan adalah probiotik Rabal. Untuk video pembuatan itu sudah saya upload ya sebelumnya, silahkan cek di atas. Nah, dalam video kali ini saya akan coba memberikan tutorial cara membibis pakan pelet ini ya dengan menggunakan probiotik Rabal. Oke, untuk cara membibis pakan ini, untuk langkah yang pertama adalah timbang pakan sesuai dengan takaran atau kebutuhan pakan perharinya ya. Nah, untuk cara bagaimana untuk menakar kebutuhan pakan ini sudah saya upload, silahkan cek videonya di atas. Nah, untuk langkah yang selanjutnya adalah siapkan 4 sampai dengan 6 tutup botol aqua ya, fermentasi probiotik Rabal yang sudah kita buat. Nah, ini juga cara membuatnya juga sudah saya upload. Nah, untuk
4 sampai 6 tutup botol ini tadi kita campurkan dengan air bersih sebanyak 1/4 liter lah, 250 mili. 250 mili kita aduk dengan probiotik tadi. Kemudian setelah itu cairan itu tadi ya yang sudah dicampurkan dengan air 250 ml itu tadi kita gunakan untuk 1 kilogram pakan ya. Jadi untuk 1 kilogram pakan kita butuhkan probiotiknya 4 sampai dengan 6 tutup botol aqua dan air sebanyak 250 ml. Kemudian pakan ini yang sudah kita sediakan tadi, yang sudah kita takar tadi, kita campurkan dengan probiotiknya. Kemudian kita aduk hingga rata ya atau homogen. Kita pastikan benar-benar pakan ini sudah basah semua. Nah, kemudian setelah itu kita tunggu selama 15 sampai dengan 30 menit. Nah, di sini ya yang harus kita ketahui kenapa sih setelah kita campurkan harus kita tunggu lagi kayak gitu. Nah, jadi air ini juga membutuhkan waktu ya untuk bisa masuk ke dalam pelet. Dan juga untuk melepaskan gas yang terperangkap ketika proses pembuatan pelet ini. Nah, selain itu juga si air yang tercampur probiotik tadi agar meresap ke dalam pakan sehingga probiotik tadi berjalan dengan baik ya nantinya. Kemudian dalam membibis pakan ini juga airnya juga jangan terlalu banyak ya, jangan sampai kita kebanyakan. Nah, ini akibatnya nih biasanya pakannya bisa benyek kayak gitu. Nah, kalau sudah benyek pakan ini hancur. Nah, ini juga mengakibatkan kalau kita ngasih makan ke ikan di air kolamnya itu pasti akan berpengaruh juga. Nah, ini ikan ini juga tidak mau makan nanti biasanya. Nah, akibatnya menambahkan amonia pada kolam. Itu air-air yang udah hancur, pakan yang hancur tadi kena air kolam itu ngakibatin airnya juga rusak kayak gitu ya. Oke, mungkin itu ya cara pembibisannya, memang singkat ya, memang nggak terlalu ribet sih. Nah, terus yang terakhir yang perlu kita ketahui juga, gimana sih hasil bibisan yang baik kayak gitu ya. Nah, jadi hasil bibisan yang bagusnya ini adalah pelet ini rasanya nih terasa kenyal gitu jika kita pegang gini ya, kenyal kita, tidak keras lagi juga tidak terlalu lembek kayak gitu. Nah, kemudian apabila terasa masih keras artinya ini masih kurang air ya, masih terlalu keras berarti masih kurang air. Kemudian kita tambahkan lagi. Nah, tapi ya syaratnya jangan sampai si pelet tadi ini hancur ya atau terlalu lembek. Nah, mungkin hanya itu ya video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus support channel kami ya dengan cara like, comment, and share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.